Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masito. Saya dari Prodi Pendidikan Ilmu Bahasa Inggris dengan nomor NIM 18820504041. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video dengan bertemakan membangun paradigma Qur'ani demi memenuhi UTS Pendidikan Agama Islam dan dosen pengampu yaitu Bapak Abdul Rahman MPD. Terima kasih. Membangun paradigma Qur'ani. Secara etimologis, kata paradigma berasal dari bahasa Yunani, yang asal katanya adalah para dan digma. Para mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Sedangkan digma berarti sudut pandang, teladan, arketip, dan ideal. Dapat disimpulkan bahwa paradigma adalah cara pandang, cara berpikir tentang suatu realitas. Dengan demikian, pengertian paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu permasalahan berdasarkan Al-Qur'an. Paradigma Qur'ani sebagai satu-satunya model untuk menghadapi kehidupan modern. Bagi umat Islam, kemodernan tetap harus dikembangkan di atas paradigma Al-Qur'an. Kita maju bersama Al-Qur'an. Tidak ada kemajuan tanpa Al-Qur'an. Al-Qur'an bukan hanya sebagai sumber inspirasi, tetapi ia adalah landasan, pedoman, paradigma, dan guide dalam mengarahkan kemodernan agar dapat menyejahterakan manusia di dunia dan di akhirat. Apa arti kemajuan iptek kalau manusia tidak ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Imam Junaid al-Baghdadi menyatakan, meskipun orang tahu segala sesuatu, tetapi jika dia tidak mengenal Allah sebagai Tuhannya, maka identik dengan tidak tahu sama sekali. Junaid ingin menyatakan bahwa landasan iptek adalah ma'rifatullah dan Al-Quran adalah paradigma untuk mengembangkan iptek. Ciri utama kehidupan modern. Ciri utama kehidupan modern adalah adanya pembangunan yang berhasil dan membawa kemajuan, kemakmuran, dan pemerataan. Tolak ukur pembangunan yang berhasil adalah sebagai berikut. Yang pertama, tingkat produksi dan pendapatan lebih tinggi. Yang kedua, kemajuan dalam pemerintahan sendiri yang demokratis, mantap, dan sekaligus tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan dan kehendak-kehendak rakyat. Kemudian yang ketiga, pertumbuhan hubungan sosial yang demokratis, termasuk kebebasan yang luas, kesempatan-kesempatan untuk pengembangan diri, dan penghormatan terhadap kepribadian individu. Dan yang terakhir, tidak mudah terkena komunisme dan totalitarianisme lainnya karena alasan-alasan tersebut. Paradigma Al-Quran mengenai pendidikan Islam. Dalam konteks pengembangan pendidikan Islam dengan semangat memadukan ilmu umum dan ilmu agama, sebagaimana sekarang menjadi tren di kalangan sekolah dan perguruan tinggi Islami, Al-Quran sebagai sumber pemikiran Islam sangat banyak memberikan pencerahan yang perlu dikembangkan secara filosofis maupun ilmiah. Al-Quran merupakan salah satu sumber pendidikan Islam di samping As-Sunnah, kata-kata sahabat madhab Syahabi, kemaslahatan utama atau sosial, Musalil al-Mursalah, tradisi atau adat kebiasaan masyarakat, uruf, atau hasil pemikiran para ahli dalam Islam, ijtihad. Kemudian, kontribusi paradigma Qur'ani dalam menyelesaikan problem kehidupan modern. Fakta sejarah bahwa kemajuan, kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan yang telah dicapai pada masa keemasan Islam adalah wujud dari aktualisasi Al-Quran sebagai paradigma kehidupan. Paradigma Quran
telah berkontribusi dalam mewujudkan kemajuan dan kemodernan pada zaman keemasan Islam yang ditandai dengan kemajuan pesat perkembangan iptek di dunia Islam yang berimplikasi terhadap kemajuan di bidang lainnya seperti ideologi, politik, ekonomi, budaya, militer, pendidikan, keamanan, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Kesimpulannya adalah paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Adanya kesadaran bagi seluruh umat muslim adalah yang terpenting untuk menjaga dan mewujudkan paradigma Qur'ani ini. Karena tanpa kesadaran dari umat muslim ini, paradigma tak akan terwujud dan mungkin bisa saja terjadi kekacauan bagi seluruh umat muslim karena memang hanya Al-Quran pedoman bagi seluruh umat muslim. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Yang benar hanya datang dari Allah dan yang salah hanya datang dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.